Heh. Men tolong cek adanya baru pintu itu siapa tuh? Pakai selka siapa tuh? Woi yang keras lak aham dengan babaku. Panggil ini abangku, kata orang sabangku. Bakal rasa putih meslow ini cuma tabaku. Bikin orang tabaku, hitung jejak rapaku. Sorry move, tolong minggir dari lapaku. Paku nyali panaku, terima jadi panaku. Potong pas sasaran untuk old school ini tanahku. Oke, sebelum kita mulai video ini kita cek dulu kamera 1, kamera 2, kamera 3, CCTV sudah disiapkan. Dan sebelum kita memulai video ini juga kita harus minum kopi dulu ya. Terus kita biar roh-roh komentar jahat itu bisa mengerti dan memahami setelah menonton video ini, mereka langsung pintar gitu, nggak goblok kalau waktu itu juga ya. Yuk kita mulai aja. Oke, jadi buat kalian semua yang nonton video ini semoga paham apa yang saya sampaikan. Tapi sebelum itu saya mau masalahnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jinso, salam pencaksilat, salam perdamaian. Jadi gitu, buat teman-teman semua ya. Jadi aku ada beberapa komentar sih tentang apa namanya hadiran. Jadi hadiran itu yang seharusnya mereka udah paham ya, kita jelasin aja lagi. Sebagai mestinya sebagai seorang pendekar kami bertanggung jawab untuk bisa memberi pemahaman kepada netizen, terutama juga kepada teman-teman IKS yang dari awal yang seharusnya video apa ya, sebenarnya hal-hal semacam ini seperti hadiran itu ya nggak mesti dijadikan bahan aib gitu. Jadi aib bagi perguruan itu sebenarnya yang perlu kita sesalkan itu dari anggota kita sendiri. Kenapa harus memberikan apa ya, gambaran tentang hadiran itu seperti ini seperti itu, menarik ini menarik itu. Enggak seperti itu cara penyampaiannya. Jadi memang cara penyampaiannya memang kurang pas di mata masyarakat. Jadi ya akhirnya dibawa lah ke dunia-dunia yang bersifat klinik ya, seperti itu. Yang seharusnya kita harus lebih apa ya, memacu adrenalin kita sebagai seorang pesilat itu untuk mencari prestasi gitu. Di samping mencari prestasi juga kita mengolah kerohanian ya, contohnya untuk membersihkan jiwa kita supaya kita jauh dari hal-hal yang buruk. Jadi kenapa saya harus sampaikan seperti itu? Jadi kalau misalnya kita hadirkan sesuatu, misalnya hadiran itu kita beri gambaran dulu. Hadiran misalnya kan, kita hadiran terus kita masukkan jin misalnya gitu, kita manggil jin, terus apa gunanya doa pagaran gitu ya kan, goblok amat ya kan gitu, manggil jin tapi untuk hadiran sementara itu kita pakai doa pagaran gitu. Misalnya kita berdoa untuk berlindung dari gangguan jin, ya untuk apa gitu, untuk belajar pagaran. Jadi yang pertama adalah pondasinya dulu, jadi rohaninya dulu ya. Apa itu rohani? Yaitu membersihkan jiwa, belajar tentang bagaimana kita menjauhkan diri kita dari perbuatan yang maksiat gitu. Jadi itulah intinya daripada kerohanian. Jadi jangan terlanjur mengawang-awang gitu, terlanjur jauh pikirannya gitu sampai gini ya, hadiran ternyata kerohanian itu tentang yang aneh-aneh jadinya gitu. Enggak. Jadi secara umum kita belajar tentang kerohanian adalah belajar bagaimana tentang membersihkan jiwa, membersihkan hati diri kita gitu. Jadi setelah itu baru berangkat ke materi pembelajaran gitu. Setelah kita sudah paham tentang materi pembelajaran, terus kita belajar tentang bela dirinya ada fisiknya gitu kan gitu. Udah fisik, terus kita belajar tentang pertarungan. Kemudian karena sudah menguasai kerohaniannya, kita pertarungan dilatih tentang kesabaran. Jadi kesabaran ada kaitannya dengan kerohanian. Jadi kalau kalian belajar kesabaran terus kita bertarung, sabar dalam menghadapi situasi, jadi kita nggak perlu emosi. Jadi kadang-kadang disangkut pautkan dengan hadiran ini ternyata bisa mengundang ini bulannya. Jadi kalau misalnya
hadiran terus kerasukan gitu, jadi mengundang jin gitu dan semacam. Udahlah, buang pikiran yang jauh-jauh semacam itu. Jadi kita kembalikan lagi ke pokok permasalahan kita tentang hadiran. Jadi hadiran itu harusnya kalian menghadirkan segala sesuatu yang bersifat apa yang kalian dapat materi, misalnya materi pembelajaran yang dari gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3 dan seterusnya bla 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 bla. Terus kalian aplikasikan, kalian kembangkan sendiri dalam gerakan hadiran, menghadirkan gerakan apa yang kalian dapat. Jadi gitu. Jadi gerakan itu dikembangkan, ya dikombinasikan. Itu yang namanya hadiran. Dengan diselingi dengan fisik. Kalau misalnya fisik kalian nggak mumpuni, ya bagaimana kalian bisa hadiran kan gitu. Pengaturan pernapasan. Jadi ada namanya pernapasan, latihan pernapasan, adanya latihan bela diri, ada latihan fisik. Nah, kemudian diaplikasikan dalam namanya hadiran, ya gitu. Jadi bukan semata-mata hadiran itu manggil jin terus untuk bisa menggerakkan tubuh kita untuk melakukan suatu gerakan-gerakan yang aneh, supaya kita bisa pintar dalam melakukan gerakan. Ya enggak lah. Misalnya, jadi gerakan hadiran itu intinya sendiri adalah improvisasi gerakan kamu yang kalian dapat selama kalian belajar silat, terus kamu aplikasikan dalam hadiran itu. Jadi hadiran itu dan intinya adalah fisik, materi, dan pernapasan. Yang ketiga adalah dikombinasikan dengan rohani kita yang sehat, bersih. Jadi seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Jangan kalian tuh terlalu terbawa yang aneh-aneh. Intinya pertama adalah utamakan prestasi. Prestasi lebih penting ketimbang kalian harus memikirkan yang aneh-aneh lagi ya gitu. Jauhkan pikiran yang itu. Sekarang bukan saatnya untuk menunjukkan aib, bahwa hadiran itu bukan sebuah aib di dalam sebuah perguruan, entah itu perguruan pencaksilat A, pencaksilat B, atau perguruan IKSP Sakti. Karena memang Pak Totong Dato sebelum mengajarkan sesuatu pasti diutamakan adalah kerohaniannya juga. Jadi supaya apa? Supaya anak-anaknya itu, anak didiknya itu beretika, berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur. Bukan bukan mengajarkan taruh jalanan yang sosok jagoan. Jadi bukan seperti itu. Jadi perguruan IKSP Sakti itu lebih mengutamakan akhlak, kemudian adalah prestasi. Akhlak prestasi itu terus yang diajarkan. Apalagi sekarang dari pusat sendiri atau dari Pak Bambang sendiri, ya ketua umum kita itu lebih mengutamakan adalah prestasi, yang mengejar prestasi di bidang IPSI. Jadi seperti itu. Ayo bantu kawan-kawan, bantu teman-teman, ya jangan bikin aib yang aneh-aneh lagi. Tolong please sekali lagi tolong jangan buat media sosial yang aneh-aneh. Kalian share yang aneh-aneh, kalian share tentang hadiran itu seperti ini yang membuat jelek perguruan kalian sendiri seperti itu. Jadi cobalah berpikir positif, cobalah berpikir dewasa, filter mana yang baik. Karena memang hadiran itu bukan sesuatu yang buruk, bukan suatu perkara yang memang harus dijadikan suatu bahan ejekan gitu. Karena memang hadiran itu memang pada intinya adalah mengkombinasikan semua apa yang kalian dapat, apa yang kalian terima gitu. Jadi gitu. Kalau saya ingin kasih challenge bagaimana menghadirkan hafalan Pancasila gitu aja. Jadi siapa yang bisa menghafal Pancasila, ya udah dapat hadiah. Ya enggak juga sih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jinsok, salam Pancasila, salam perdamaian.